Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernahkah kamu membayangkan bagaimana dunia sebelum komputer? Bagaimana orang-orang menghitung, berkomunikasi, dan menyelesaikan pekerjaan tanpa teknologi canggih yang kita nikmati saat ini? Nah, di dalam video ini kita akan menjelajahi perjalanan panjang sejarah komputer, mulai dari komputer pertama hingga saat ini, mesin-mesin canggih yang saat ini sudah mengubah dunia. Sebelum membahas sejarah komputer, ada pentingnya kita memahami apa itu komputer. Nah, di sini pengertian komputer. Komputer adalah alat elektronik yang dapat memproses data, juga dapat menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Untuk mendapatkan penjelasan lebih jelas, mari kita saksikan video berikut. Sumber video akan saya cantumkan di caption video ini. Komputer pertama kali diciptakan untuk membantu manusia dalam melakukan perhitungan matematis dan komputasi numerik yang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan kemampuan manusia yang terbatas. Hal ini juga mendasari kenapa perangkat ini dinamakan komputer, berasal dari kata Latin computare yang berarti menghitung. Seiring berjalannya waktu dan inovasi yang dilakukan, definisi komputer pun mengalami pergeseran makna yang lebih luas, di mana komputer merupakan mesin elektronik untuk perhitungan cepat yang mampu menerima inputan data digital, melakukan pemrosesan di memori sesuai dengan aplikasi yang digunakan, untuk kemudian dihasilkan menjadi sebuah informasi. Nah, begitulah cuplikan video tadi. Selanjutnya, kita lanjut ke slide 2. Di sini ada Bapak Komputer. Nah, siapakah Bapak Komputer itu? Ya, benar sekali, dia adalah Charles Babbage. Di sini tertulis, penemu komputer pertama adalah Charles Babbage, dikenal dunia sebagai salah satu penemu sejarah komputer pertama kali. Karya pertamanya adalah mesin penghitung atau biasa dikenal dengan Difference Engine 0 dan merupakan salah satu ikon paling populer dan terkenal dalam sejarah. Nah, seperti apakah komputer pertama itu? Komputer yang dibuat oleh Charles Babbage yang disebut sebagai Difference Engine 0. Mari kita saksikan bersama-sama video berikut. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine 0, dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine 0 sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan penghitungan angka alias komputasi. Seperti itulah bentuk Difference Engine 0 atau komputer pertama dalam sejarah. Sangat besar bukan? Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke slide ketiga, yaitu generasi komputer. Di sini generasi komputer dibagi menjadi 5 generasi. Di sini generasi pertama sekitar tahun 1941 hingga 1959. Lalu generasi kedua sekitar tahun 1959 hingga 1955, dan generasi ketiga sekitar tahun 1965 hingga 1971. Lalu generasi keempat 1971 hingga 1980. Dan terakhir yaitu generasi kelima yang ada di masa kini hingga masa depan. Oke, pertama-tama kita masuk ke penjelasan di generasi pertama. Komputer generasi pertama ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu berat bagian mesin mencapai 30 ton, ukurannya yang sangat besar, membutuhkan daya yang sangat besar, kecepatannya pun masih terbatas, serta terakhir sulit untuk diprogram. Lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut.
Komputer generasi pertama diawali dengan persaingan antar negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Sebagai contoh, pada tahun 1941, seorang insinyur Jerman yaitu Konrad Zuse menciptakan komputer yang digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pesawat terbang dan peluru kendali. Selain itu, diciptakan juga komputer bernama Colossus di Inggris yang bertugas sebagai codebreaker untuk memecahkan kode sandi musuh, di mana dalam hal ini adalah kode sandi Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir di tahun 1945 dan dunia memasuki masa damai, komputer tetap mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi. Tren pemanfaatan komputer pun berkembang pesat ke bidang lain, bukan hanya untuk kepentingan perang saja. Komputer generasi pertama memiliki ciri khas yang memiliki ukuran yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena pada masa itu, komputer memakai tabung vakum sebagai sirkuit dan silinder magnetik sebagai memori, sehingga memerlukan ruangan yang sangat besar. Komputer generasi pertama juga terbilang boros energi listrik dengan kecepatan komputasi yang terbilang rendah. Selanjutnya, komputer generasi pertama menggunakan kode mesin yang rumit dan sulit dipahami dan belum memiliki sistem operasi, sehingga terbatas hanya dipahami dan digunakan oleh beberapa orang atau beberapa instansi saja. Dan yang terakhir, komputer generasi pertama menggunakan perangkat yang bernama punch card dan paper tape sebagai input dan outputnya hanya berupa sebuah printout. Pemanfaatan utama dari komputer generasi pertama adalah untuk membantu operasional negara. Pada masa itu, Howard Hathaway Aiken dari Universitas Harvard menciptakan kalkulator elektronik untuk US Navy yang bernama Mark I. Selanjutnya, pada tahun 1946, John Presper Eckert dan John William Maudsley menciptakan komputer bernama Electronic Numerical Integrator and Computer atau disingkat dengan ENIAC yang bekerja sama dengan pemerintahan Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. ENIAC sangat terkenal sebagai legenda komputer di generasi pertama, di mana ENIAC mempunyai bobot 30 ton dengan menggunakan tabung vakum sebanyak 18.000, di mana dalam pengoperasiannya ENIAC mengkonsumsi daya hingga 160 kW. Begitulah penjelasan singkat tentang komputer generasi pertama. Oke, selanjutnya kita beralih kepada komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini sudah mengalami banyak kemajuan dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memanfaatkan teknologi transistor. Ukuran komputernya pun sudah lebih kecil, dayanya sudah lebih hemat, bekerja lebih cepat dan andal, menggunakan bahasa assembly dan dilengkapi dengan program dan bahasa pemrograman assembly tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Pada komputer generasi kedua, tabung vakum dan silinder magnetik digantikan dengan transistor yang menyebabkan ukuran komputer generasi kedua menjadi lebih kecil dibandingkan generasi sebelumnya. Komputer generasi kedua belum memiliki sistem operasi seperti yang dikenal di masa kini. Namun, pada saat itu, komputer generasi kedua sudah mulai menggunakan prototipe awal sistem operasi, serta menggunakan bahasa pemrograman yaitu assembly language. Masih sama dengan generasi sebelumnya, komputer generasi kedua masih mengandalkan punch card sebagai input dan outputnya berupa sebuah printout. Komputer generasi kedua hanya dapat digunakan oleh instansi, bukan perorangan. Selain itu, komputer generasi kedua masih belum bisa diproduksi massal, sehingga harganya masih sangat mahal. Lembaga yang umum dapat membeli, memiliki, dan menggunakan komputer di masa itu hanya perguruan tinggi, perusahaan, dan instansi pemerintahan.
Vendor komputer di era komputer generasi kedua ini adalah IBM dengan superkomputer mereka bernama IBM Stretch 7030, IBM Prairie Ren, dan IBM LAR. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu generasi ketiga. Di generasi ketiga, sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan ciri-ciri berikut, yaitu sudah memanfaatkan teknologi sirkuit atau Integrated Circuit IC. Lalu komputernya sudah jauh lebih kecil dari generasi sebelumnya, serta sudah menggunakan chip-chip. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas terkait generasi ketiga, mari kita tonton bersama video berikut. Perkembangan komputer generasi ketiga ditandai dengan ditemukannya Integrated Circuit atau IC. IC menggantikan fungsi dari transistor, di mana IC mampu menekan panas yang dihasilkan oleh komputer dan mampu mengintegrasikan banyak komponen kecil ke dalam satu chip, sehingga menjadikan ukuran komputer di generasi ini semakin kecil dan tidak cepat panas. Bahasa pemrograman yang digunakan pada generasi komputer ketiga sudah menggunakan bahasa tingkat tinggi. Beberapa contohnya adalah Fortran, Basic, Pascal, dan COBOL. Pada generasi komputer ketiga, pengguna sudah dapat berinteraksi melalui keyboard dan monitor. Kemudian, sistem operasi di era komputer generasi ketiga mulai mampu menjalankan beberapa tugas sekaligus, serta dapat melakukan monitoring terhadap memori yang digunakan. Kemampuan ini sudah mendekati kemampuan sistem operasi untuk komputer pribadi pada era selanjutnya. Salah satu contoh komputer generasi ketiga adalah IBM System 360. Kemajuan dari generasi kedua menuju generasi ketiga sangat pesat, bukan? Oke, selanjutnya kita akan membahas komputer pada generasi keempat. Perkembangan komputer di generasi keempat ini semakin pesat. Ciri-cirinya yaitu memanfaatkan mikroprosesor dengan general purpose microprocessor yang dikembangkan oleh Intel 8080, mulai menggunakan LSI atau Large Scale Integration, lalu sistem operasi dengan konsep Graphical User Interface Microsoft Windows. Dan yang tak kalah penting adalah munculnya internet di generasi keempat ini. Mari kita simak bersama video berikut. Pada generasi komputer keempat, ukuran sirkuit dan komponen elektronik komputer makin kecil dengan performa yang semakin baik. Hal ini dikarenakan mulai diciptakan integrated circuit atau IC yang kemudian disempurnakan dalam bentuk mikroprosesor, serta adanya pengecilan transistor. Selain itu, didukung juga dengan teknologi berupa Very Large Scale Integration atau VLSI. Dengan adanya penemuan-penemuan ini, mampu meningkatkan jumlah komponen dalam satu chip hingga mencapai jutaan. Hal ini menyebabkan penurunan biaya produksi komputer pribadi, sehingga komputer pribadi mulai diproduksi dalam skala yang besar, yang mengakibatkan harga komputer pribadi semakin terjangkau, sehingga mulai banyak orang yang memiliki dan memakai komputer di masyarakat. Pada generasi komputer keempat juga sudah mulai menggunakan Graphical User Interface, sehingga pengguna mudah dan nyaman dalam menggunakan komputer. IBM adalah salah satu perusahaan pelopor komputer pribadi pada era generasi keempat. Namun, bentuk fisiknya pada masa itu dan spesifikasinya belum benar-benar mendekati gambaran komputer masa kini. Steve Jobs dan Steve Wozniak juga menjadi pionir dan inovator kemunculan komputer pribadi dan sistem operasi untuk komputer pribadi melalui perusahaan Apple yang mereka dirikan di tahun 1976
dengan sistem operasi Macintosh di dalamnya. Komputer generasi keempat juga disempurnakan oleh kehadiran aplikasi pelengkap dan perangkat pendukung seperti mouse. Dan yang terakhir adalah perkembangan komputer di generasi kelima atau saat ini. Pada generasi kelima, komputer mengalami kemajuan yang sangat-sangat pesat melebihi generasi sebelumnya, ditandai dengan mulai menggunakan unsur artificial intelligence atau kecerdasan buatan, adanya cloud computing, adanya AR dan VR, adanya Internet of Things atau IoT, adanya big data dan machine learning, serta masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Komputer generasi kelima menjadi era kemajuan komputer dan manfaatnya lebih meluas untuk semua bidang kehidupan manusia, ditunjang dengan keberadaan jaringan komputer dan internet. Teknologi yang mulai dikembangkan pada generasi komputer kelima adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Selain itu, beberapa teknologi yang turut berkembang di era komputer generasi kelima diantaranya adalah cloud computing, augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, Internet of Things atau IoT, speech recognition, face recognition, big data, machine learning, dan deep learning. Komputer generasi kelima semakin handal dengan unit pemrosesan yang semakin bertambah banyak, di mana komputer generasi kelima mampu melakukan pemrosesan sebuah tugas secara paralel yang melibatkan lebih dari satu komputer. Input yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer juga sudah semakin beragam, mulai dari menggunakan keyboard, mouse, touchpad, trackpad, hingga menggunakan inputan suara atau ucapan. Beberapa contoh komputer di generasi ini yang sudah bisa kita gunakan adalah desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Setiap produk memiliki seri dan versi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget pengguna. Nah, bagaimana? Apa pendapat kalian tentang perkembangan komputer dari generasi pertama hingga saat ini? Di sini saya menarik beberapa kesimpulan, yaitu tentang perkembangan komputer, dampak komputer, dan kesimpulan inti. Perkembangan komputer. Komputer terus berkembang dari waktu ke waktu. Dari generasi pertama yang hanya menggunakan tabung vakum, kemudian menggunakan transistor, lalu memanfaatkan teknologi IC atau integrated circuit dan microprocessor, hingga saat ini yang sudah memasuki era kecerdasan buatan dan quantum computing. Lalu dampak komputer. Komputer telah mengubah hampir semua aspek kehidupan manusia. Dari cara bekerja kita, cara belajar, berkomunikasi, hingga berbelanja. Komputer telah membuka peluang baru dan meningkatkan kualitas hidup kita, para manusia. Dan kesimpulan akhirnya adalah komputer adalah alat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Komputer memiliki banyak fungsi dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Yang terakhir adalah referensi. Di sini saya mengambil referensi dari jurnal dan video YouTube dan akan saya cantumkan di deskripsi video. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.